Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak kelas 5 pada hari ini? Insya Allah anak-anak kelas 5 dalam keadaan sehat dan semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anak kelas 5, pelajaran kita hari ini yaitu pelajaran kemuhammadiyahan kelas 5 tanggal 27 Agustus 2021 SD Kreatif Muhammadiyah 1 Lumajang. Baik, sebelum kita menuju ke pelajaran, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, tadi kita sudah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita menuju ke pelajaran. Sebelum Ustadz mau menjelaskan pelajaran, Ustadz mau baca terlebih dahulu. Yang pertama yaitu Ki Bagus Hadikusumo. Ki Bagus Hadikusumo atau Ki Bagus Hadikusumo lahir di Yogyakarta tanggal 24 November 1890. Jadi Ki Bagus Hadikusumo ini lahir di Yogyakarta tanggal 24 November 1890. Meninggal di Jakarta, dan beliau meninggal di Jakarta 4 November 1954 pada umur 63 tahun. Adalah seorang tokoh BPUPKI yang mendapat pendidikan sekolah rakyat, kini SD dan pendidikan agama di Pondok Pesantren Tradisional Wonokromo, Yogyakarta. Jadi beliau yaitu meninggal di Jakarta pada usia 63 tahun. Dia adalah seorang tokoh BPUPKI yang mendapat pendidikan sekolah, ya. Dia mendapatkan pendidikan sekolah rakyat. SD pendidikan agama Islam di Pondok Pesantren Tradisional Wonokromo, Yogyakarta. Kemahirannya dalam sastra Jawa. Dia punya kemahiran kepintaran yaitu di sastra Jawa, Melayu dan Belanda. Didapat dari seorang yang bernama Ngabehi Sastra Suganda. Jadi dia mendapat, ya. Paham itu anak-anak, ya. Jadi dia mendapat yaitu sastra Jawa, Melayu dan Belanda. Dan Ki Bagus Hadikusumo juga belajar bahasa Inggris, dan dia juga belajar bahasa Inggris dari seorang tokoh Ahmadiyah yang bernama siapa? Yang bernama Mirza Wali Ahmad Beg. Dan dia juga mendapatkan apa? Mendapatkan bahasa Inggris dari seorang tokoh Ahmadiyah. Selanjutnya yaitu Ki Bagus pernah menjadi ketua majelis, ya. Dia pernah menjadi apa? Menjadi ketua majelis, yaitu perkumpulan majelis tahun 1922. Ketua majelis Tarji, dia juga menjadi ketua majelis, yaitu menjadi apa? Menjadi kelompok Tarji. Anggota komisi MPM Hufbestur Muhammadiyah pada tahun 1926. Dan ketua pimpinan pusat Muhammadiyah, dan dia juga pernah menjadi ketua pimpinan pusat Muhammadiyah pada tahun 1942 1953. Ia sempat pula aktif mendirikan perkumpulan sandiwara dengan nama Setambul, dan dia juga sempat aktif yaitu mendirikan yaitu perkumpulan sandiwara dengan nama apa? Dengan nama Setambul. Selain itu, bersama kawan-kawannya ia mendirikan klub bernama Kauman Fetbal, ya. Dia juga pernah bersama teman-temannya yaitu mendirikan klub bernama Kauman Fetbal, ya. Football, yaitu klub
KVC ya, klub KVC yang kelak dikenal dengan nama Persatuan Sepak Bola Hizbul Waton. Nah, jadi nama klub itu yaitu klub apa? Klub sepak bola yaitu Hizbul Waton PSHW. Pada tahun 1937 Ki Bagus diajak oleh Mas Mansur untuk menjadi wakil ketua pimpinan pusat Muhammadiyah. Dia pernah diajak tahun 1937. Untuk apa? Untuk menjadi wakil ketua pimpinan pusat Muhammadiyah. Pada tahun 1942 ketika Kiai Haji Mas Mansur dipaksa Jepang untuk menjadi ketua putra pusat tenaga rakyat. Jadi Ki Bagus menggantikan posisi ketua umum yang ditinggalkannya. Waktu itu Kiai Haji Mas Mansur dipaksa oleh Jepang untuk menjadi apa? Untuk menjadi ketua putra pusat tenaga rakyat. Nah, akhirnya waktu itu siapa penggantinya? Penggantinya yaitu Ki Bagus Hadi Kusumo. Penggantinya yaitu menjadi ketua umum yaitu pimpinan pusat Muhammadiyah. Posisi ini dijabat hingga tahun 1953. Jadi waktu itu dia menjadikan posisi jabat yaitu hingga tahun berapa? Tahun 1953. Semasa menjadi pimpinan Muhammadiyah, ia termasuk dalam anggota BPUPKI ya. Waktu itu dia menjadi pimpinan Muhammadiyah, ia termasuk dalam apa? Dalam anggota apa? Dalam anggota BPUPKI dan PPKI. Ki Bagus Hadi Kusumo sangat besar peranannya dalam perumusan Mukodima Undang-Undang Dasar 1945 dengan memberikan landasan ketuhanan. Jadi waktu itu Ki Bagus Hadi Kusumo sangat besar peranannya ya. Itu perjuangannya sangat besar sekali, yaitu merumuskan Mukodima Undang-Undang Dasar 1945 dan memberikan landasan ketuhanan ya, yaitu ketuhanan yang Maha Esa ya, seperti di Pancasila itu. Terus kedua yaitu kemanusiaan. Ketiga yaitu keberadaban dan keadilan dan keadilan. Pokok pikirannya dengan memberikan landasan-landasan itu dalam Mukodima Undang-Undang Dasar 1945. Itu disetujui oleh semua anggota BPKI. Jadi semua itu waktu itu semuanya menyetujui. Paham itu anak-anak ya? Semua waktu itu menyetujui. Atas apa? Atas pemikiran yaitu Ki Bagus Hadi Kusumo. Selanjutnya Ki Bagus aktif membuat karya tulis. Nah, Ki Bagus aktif membuat karya tulis. Antara lain Islam sebagai dasar negara. Waktu itu adalah Islam adalah dasar negara Indonesia, dan akhlak pemimpin yaitu perbuatan seorang pemimpin. Terus yaitu karya-karyanya yang lain yaitu risalah. Nah, risalah Katresnan. Nah, risalah Katresnan Jati. Tahun berapa? 1935. Pustaka Hadi. Karya apa? Karya Pustaka Hadi 1936. Terus Pustaka Islam, yaitu karya-karya yaitu Pustaka Islam pada tahun berapa? 1940. Terus apalagi Pustaka Ihsan pada tahun berapa? Pada tahun 1941. Dan Pustaka Iman pada tahun 1954. Setelah meninggal pemerintah Republik Indonesia, setelah siapa yang meninggal? Yaitu Ki Bagus Hadi Kusumo. Setelah dia meninggal, pemerintah Republik Indonesia menetapkan yaitu Ki Bagus Hadi Kusumo sebagai pahlawan perintis kemerdekaan nasional Indonesia. Jadi ketika Ki Bagus Hadi Kusumo meninggal, pemerintah Indonesia
menetapkan dia sebagai apa? Sebagai pahlawan perintis kemerdekaan Republik Indonesia. Paham itu anak-anak ya? Oke, baik anak-anak. Tadi Ustaz sudah menjelaskan dari awal sampai akhir, yaitu sejarah Ki Bagus Hadikusumo ya. Paham itu anak-anak ya? Oke, anak-anak, di sini ada 3 ya. 1 2 3. Ini anak tolong dikerjakan ya. Tolong dikerjakan. Nanti kalau anak-anak bingung, nanti anak-anak buka lagi video dari awal sampai akhir. Nanti ditulis di sini nomor 1 yaitu apa yang bisa kita teladani dari Kiai Haji Mas Mansur. Nomor 2, apa yang kita bisa teladani dari Ki Bagus Hadikusumo ya. Terus yang ketiga yaitu sebutkan karya-karya dari Ki Bagus Hadikusumo. Paham itu anak-anak ya? Baik anak-anak, mungkin hanya ini yang dapat Ustadz sampaikan. Tolong nanti kalau sudah dikerjakan terus difoto terus dikirimkan ke Ustadz. Selanjutnya di sini ada tulisan, jika kau tak sanggup menahan lelah karena belajar, kau harus sanggup menahan derita karena kebodohan. Jadi anak-anak harus benar-benar sanggup dan semangat dalam belajar, dan harus benar-benar sabar biar anak-anak bisa menjadi anak yang pintar dan anak yang cerdas. Kalau anak-anak malas belajar, takutnya nanti anak-anak bisa menjadi anak yang bodoh atau anak yang tidak pintar. Baik anak-anak, mungkin hanya yang dapat Ustadz sampaikan, dan apabila ada kesalahan Ustadz minta maaf yang sebesar-besarnya. Wa akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.